Baiklah, di sini tugas keempat saya, pertemuan kelima saya di mata kuliah Tamaah Kurikulum. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik. Maka kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digarisbawakan pada tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa faktor dalam penyusunan dan pengembangannya. Yang pertama yaitu faktor peserta didik. Menurut teori psikologis perkembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum hendaknya perlu diperhatikan. Ada 5 pasas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar. Yang pertama yaitu pasas psikologis, dan yang kedua asas pedagogis, dan yang ketiga asas sosiologis, dan yang keempat asas psikologis belajar, dan yang terakhir asas organisasi. Dan yang kedua, adanya faktor materi pelajaran yang berkenan dengan materi pembelajar sumber dalam bukunya, kurikulum, perspektif paradik dan feasibility menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan atau peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan sebuah tugas guru agar sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Dan yang keempat yaitu faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara mendidik dapat dipandang dua hal yang mirip atau sama. Oleh karena itu, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dan yang berikutnya yaitu rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada penerapan standar nasional pendidikan yang meliputi standar kelolaan, standar biaya, standar sarana, prasarana, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain yaitu berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan,
persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan, dan pedagogi peserta berbagai fenomena negatif yang mengemukan.